Gampang capek, cepat capek, ngos-ngosan, kira-kira bisa sembuh nggak sih? Apa yang harus kita lakukan? Aku bakal bahas juga di sini. Kemudian ini dia adalah salah satu biskuit yang aku konsumsi pada saat aku berjuang, sari gandum yang original dan juga aku pakai oat ya. Ini oat aku masih konsumsi saat ini. Kalau lagi malas makan nasi aku pakainya oatmeal. Jadi ada beberapa cemilannya. Jadi aku bakal bahas gimana mengatasi gas yang tinggi atau sering ngap, sering capek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel aku, Adepa dan Bunda. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini aku bakal bahas lagi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ya. Dan buat kalian pejuang gastritis tetap semangat ya. Menurut aku pejuang gastritis itu bisa sembuh kok ya. Aku juga mantan pejuang gastritis kurang lebih 3 bulan ya aku pemulihan pasca endoskopi karena aku tuh sebelumnya nggak tahu kalau aku tuh gastritis. Karena setiap kali periksa ke dokter kata dokter kamu itu GERD karena dulu aku tuh selalu ngeluh cepat capek dan biasanya perut aku panas ke dada sampai ke esofagus, ke tenggorokan aku tuh kadang suka mengganjal dan banyak banget lendir-lendirnya yang selalu aku rasakan. Makanya aku dulu sering banget buang air liur karena rasanya itu nggak nyaman banget. Meskipun lagi di ruangan, lagi kerja, dikit-dikit pengen buang air liur. Ternyata itu adalah asam lambung yang kembali ke esofagus. Makanya teman-teman kita harus menerapkan pola hidup sehat. Nah di video kali ini juga aku bakal bahas Bunda gampang capek, ngos-ngosan, dan juga perutnya sering kembung. Ini pengalaman aku juga karena aku tuh mantan pejuang gastritis. Jadi setelah endoskopi di tahun 2021 itu aku pemulihan 3 bulan ya. Aku berjuang dari tahun 2019 itu masih kategori ringan. Tahun 2020 di musim COVID-19 itu udah mulai kayak ngerasain kok kayak makin parah gitu loh. Dan akhirnya aku memutuskan endoskopi itu di bulan September tahun 2021 ya, di bulan September karena aku merasa kok makin parah dan buat aku tuh nggak nyaman. Di situ aku tetap beraktivitas cuman aku tuh nggak dipaksa aktivitas karena jujur itu nggak enak banget rasanya, sensasinya banyak 1001 sensasi yang aku alami. Nah di video kali ini aku bakal bahas seputar pertanyaan teman-teman karena dari kemarin ini adalah pertanyaan yang paling banyak pejuang gastritis. Bunda aku tuh sering sesak, sering ngap, gampang capek. Kadang ngomong aja, ngobrol aja capek, ngunyah makan aja capek. Dikit-dikit sesak, dikit-dikit perutnya itu kembung. Gimana cara mengeluarkan gas di lambung? Nah, kemudian Bunda saat ini udah sembuh. Apakah Bunda masih gampang capek? Apakah Bunda masih sering ngalamin kayak sensasi gitu muncul-muncul, nyolek-nyolek? Nah, jujur li ya, pada saat aku berjuang memang banyak sekali sensasi yang aku alami hingga sampai saat ini aku tuh kadang masih parno, masih trauma. Saat ini aku alhamdulillah udah membaik, udah sehat, udah bisa aktivitas lagi. Tetapi setiap pagi aku wajib sarapan. Pejuang asam lambung ataupun yang punya riwayat MAH, asam lambung, GERD, ataupun gastritis itu wajib banget sarapan nasi di pagi hari. Jadi pagi-pagi itu jangan hanya minum susu misalnya, aku mau makan roti aja ah. Nah itu jangan dulu ya, kalau kalian pejuang asam lambung wajib dibiasakan makan nasi meskipun 1 sampai 2 suap. Sampai saat ini aku masih sarapan nasi. Jadi pagi hari itu ya, meskipun di rumah banyak snack, banyak kue-kue, yang aku cari itu adalah nasi. Jadi wajib banget ada nasi di rumah setiap hari. Kalau misalnya nasi nggak ada biasanya atau belum masak pagi-pagi, nasi yang semalam, sisa semalam itu malahan lebih bagus. Itu dingin dan itu bagus untuk lambung dan gulanya juga kan rendah ya. Jadi biasanya aku tuh paling sering makan nasi yang udah dimasak dari malam atau dari sore, paginya itu nggak dicolokin atau nggak diangetin lagi, itu malah bagus ya. Kemudian setelah aku sarapan saat ini ya, saat ini tuh aku padat banget aktivitasnya. Jadi aku menjaga banget pola hidup aku agar nggak gampang capek, agar aku nggak gampang lelah. Jadi setiap pagi aku wajib banget konsumsi madu nih. Ini adalah madu yang selalu aku konsumsi setiap pagi habis sarapan. Kadang aku masukkan ke gelas dengan menggunakan air hangat nih. Aku udah siapin karena kemarin banyak yang nanya, Bunda gimana cara konsumsi madunya sih? Setiap hari gimana? Apakah bisa dikonsumsi pagi, siang, atau sore? Ini aku konsumsinya itu setelah sarapan pagi ya teman-teman. Biasanya konsumsinya di jam setengah 7. Aku sarapannya jam 6. Kemudian mau berangkat kerja biasanya setengah 7 aku konsumsi ini dulu ya. Agar
seharian itu aktivitas aku normal, lancar, dan nggak ada capek-capek sama sekali. Nah, caranya cukup mudah ya, silakan ambil 2 sendok. Nah, kalau kalian beli madu ini harganya murah banget, 1 kilo atau 1000 gram, dan ini udah dapat jahe keringnya udah nggak ada ya, udah aku pakai, dan juga udah dapat sendok kayu kayak gini. Nah, jadi caranya itu mudah banget, aku ambil 2 sendok makan. Ini juga bagus ya untuk menambah daya tahan tubuh. Ini juga bisa langsung dikonsumsi loh. Misalnya nggak mau ribet kalau dilarutkan ke dalam air. Jadi teman-teman boleh dikonsumsi langsung. Biasanya sih aku jadikan teh kayak gini ya teman-teman. Pakai 2 sendok atau 1 sendok makan. Sesuai selera aja, kalau kalian suka manis pakai 2 sendok. Nah, jadi air ini pakai air hangat ya, suam-suam kuku. Biasanya habis sarapan aku tuh langsung konsumsi ya. Bismillah, ini hanya 1 sendok aja ya. Karena tadi aku udah konsumsi 1 sendok langsung gitu. Jadi buat kalian yang aktivitasnya padat saat ini, gampang capek, boleh ya konsumsi madu ataupun kalian juga perbanyak konsumsi air putih. Nah, kemudian gimana kalau kita ngalami sering sendawa atau sering ngap, sering sesak? Ini karena asam lambung kita udah naik ke esofagus dan menghampiri paru, biasanya terjadi penyempitan, makanya kita biasanya kayak susah banget ya. Aduh, ngos-ngosan cepat capek. Jadi teman-teman, pertama nggak boleh telat makan 1 menit pun. Harus atur jadwalnya dari bangun pagi sampai mau tidur malam lagi, kalau bisa diatur sedemikian rupa dan sedisiplin mungkin ya teman-teman. Kemudian yang kedua adalah hindari makanan pemicu ya, seperti apa? Makanan pedas, yang soda, yang asam-asam, kafein wajib banget dihindari teman-teman. Karena itu menjadi pemicu juga, terutama yang santan, yang ketan-ketan wajib dihindari. Dan kalau misalnya kalian masih begah-begah, yang wajib dihindari juga adalah yang gurih-gurih, yang asin itu wajib dihindari. Kalian konsumsinya cukup yang direbus-rebus atau yang dipanggang. Kalau mau pakai micin, pakainya biasanya aku pakai garam sama gula aja, boleh pakai totolnya sedikit ya. Kemudian minyak gorengnya juga diperhatikan, minyak goreng itu bisa menjadi pemicu juga loh. Jadi kalian hati-hati kalau mau numis-numis pakainya pakai olive oil atau VCO. Aku pakai Lerice ya. Tapi kalau kalian pakai olive oil jangan kaget. Biasanya kalau kita numis ataupun masak pakai minyak olive oil ataupun minyak kelapa itu dia cepat banyak asapnya gitu loh. Jadi pakai kompor yang kecil aja tuh, apinya itu kecil aja. Makanya sedikit aja. Biasanya aku oseng-oseng tempe sama kacang panjang pakai ini ya. Kemudian makanannya dikunyah halus ya, kayak itu. Yang kedua adalah makanannya nggak boleh telat, yang kedua nggak boleh makan pantangan. Kemudian yang ketiga adalah kita tuh nggak boleh stres. Kalau misalnya udah dengerin kabar ini, kabar itu, mulai stres pikirannya, itu udah mulai naik lagi karena emosional kita ya, pikiran dan pencernaan kita tuh berhubungan. Jadi kita tuh nggak boleh emosional, nggak boleh sedih, nggak boleh nangis. Makanya dijaga agar nggak selalu kambuh, nggak selalu engap, dan nggak selalu kembung perutnya. Aku itu kalau misalnya dikit-dikit kayak nangis atau emosi ataupun sedih, itu pasti aku alami lagi sensasinya. Jadi aku tuh menghindari banget untuk sedih. Apa yang aku lakukan? Aku olahraga. Aku meditasi, aku relaksasi, aku melakukan hobi aku. Karena aku hobi masak, jadi aku biasanya itu bikin kue-kue yang aku sukai di rumah ya. Kemudian yang keempat, kalian wajib banget melakukan olahraga ya. Olahraga itu sangat dianjurkan banget untuk kita pejuang asam lambung, gastritis, GERD. Tapi jangan dipaksakan. Jadi olahraganya itu cukup yang ringan aja. Misalnya aku hanya sanggup jalan beberapa langkah aja, it's okay, nggak apa-apa. Jadi habis jalan beberapa langkah, duduk di bawah matahari pagi sambil stretching. Ada kok videonya, aku pernah upload ya di YouTubeku. Kemudian kalian melakukan stretching sambil berjemur di matahari pagi. Kemudian setelah itu lakukan pernafasan diafragma agar nggak selalu engap, nggak selalu ngos-ngosan. Tarik nafas, tahan. Biasanya kan berat ya, tapi kalau kalian sering-sering lakukan pernafasan diafragma dan menghindari makanan pantangannya, itu bakalan membaik kok perlahan-lahan. Kemudian kalau di ulu hati kalian sering ada kayak kedutan sama kayak keras banget, bunda ini ada apa? Dikompres, itu berarti mahnya lagi kambuh, ulu hatinya lagi terganggu. Dikompres aja, bangun pagi sebelum makan dan minum subuh hari, kompres, ambil air panas, tuangkan ke botol, dikompres nih di tengah-tengah di ulu hati sini. Tapi jangan terlalu ditekan. Karena dia kalau makin ditekan itu makin sakit. Udah perlahan-lahan aja.
kayak gitu ya. Kemudian untuk mengeluarkan gas di lambung gimana? Kalau kita rajin olahraga, menerapkan pola hidup sehat, udah makan sering porsi kecil, nggak telat, udah menghindari makan pantangan, itu nanti bakalan membaik. Ada nggak sih Bunda obat-obatan yang kita konsumsi untuk menghilangkan gas di lambung? Sebenarnya gas di lambung itu tergantung dari kitanya ya. Kalau asam lambung kita dikit-dikit naik, dia itu bakalan gasnya naik lagi. Karena kalau kita asam lambungnya udah kambuh, itu produksi gasnya itu banyak juga. Aku hasil endoskopinya pada saat itu sampai hijau-hijau gitu loh. Gasnya tuh saking banyaknya. Karena ternyata aku tuh gastritis, ada peradangan di dinding lambung. Nah, kemudian Bunda masih susah banget kayak perut itu masih suka begas, sendawa-sendawa. Boleh konsumsi jahe ya. Jadi jahenya digeprek, masukkan ke gelas ya. Masukkan ke gelas, kemudian tambahkan air panas, lalu ditambahkan madu. Konsumsinya tapi setelah makan ya, 1 jam setelah makan. Biasanya aku tuh kalau habis konsumsi jahe, langsung plong sendewanya. Karena kalau kita plong sendewanya kan itu nggak ngap. Tapi kalau misalnya Bunda aku tuh sendawa setiap saat Bun, tapi nggak plong. Jadi buat aku tuh ngos-ngosan. Kayak nggak enak gitu loh, kayak nyiksa banget. Itu sering banget dialami oleh pejuang gastritis. Jadi jahenya digeprek, masukkan ke gelas, tambahkan air panas, lalu tambahkan 1 atau 2 sendok madu. Ini alami loh. Tapi kalau kalian rutin konsumsi ini bisa membaik. Bagus juga ini sebagai anti radang, anti kembung. Kalau kalian masih ngalamin susah sendawa ataupun susah ngap-ngapan gitu loh, susah. Boleh kalian cobain, tapi setelah makan. Lagi-lagi setelah makan, karena pejuang asam lambung itu kan udah ada gangguan di lambungnya. Jadi takutnya kalau kalian konsumsinya sebelum makan itu akan menimbulkan gejolak lagi. Karena kan jahe itu panas ya, jadi saran aku setelah makan. Kemudian cara keberapa ya untuk mengeluarkan gas lambung, boleh konsumsi air kelapa hijau ya. Air kelapa hijau boleh, itu juga bagus, tapi konsumsinya setelah makan juga. Biasanya aku konsumsinya jam siang-siang lah jam 1. Makan jam 12, konsumsi air kelapanya siang jam 1-an kayak gitu. Itu juga bagus. Habis konsumsi air kelapa hijau biasanya segelas ya, segini aja. Konsumsi air kelapa hijau itu biasanya sendawanya gitu ya. Bakalan plong yang tadinya perutnya kayak menggembung-gembung, itu nanti dia bakalan normal lagi, nyaman lagi. Jadi kita tuh nggak kecapean. Kemudian teman-teman juga meskipun kalian udah menerapkan pola hidup sehat, udah menghindari makan-makan pantangan, udah konsumsi jahe misalnya, udah konsumsi air kelapa hijau. Tapi kalau kalian juga kurang istirahatnya atau kerjanya diforsir, itu juga bakalan kambuh-kambuhan. Karena penderita asam lambung itu nggak boleh kecapean. Jadi tidurnya juga yang cukup ya. Yang cukup, kemudian pakai bantalnya 3 bantal atau 2 bantal yang pakai 30 cm lah ya. Bantalnya ditinggiin, miringnya ke kiri. Habis makan jangan langsung tidur. Itu juga bisa memicu naiknya asam lambung dan biasanya kok aku tiba-tiba kayak mengganjal ya Bun ya, di dada nggak nyaman, biasanya di tenggorokan itu kayak nggak nyaman, itu biasanya udah naik ke esofagus. Makanya harus hati-hati. Bunda berapa lama ngalamin capek ya pada saat itu. Aku tuh kadang kalau ngobrol biasa aja nih sama kadang lagi ngunyah makan, aku tuh capek banget, Masya Allah banget itu perjuangan aku tiap sore nangis. Tapi alhamdulillah intinya itu ikhtiar dan juga disiplin, jangan suka ngeluh. Kalau kalian makin banyak ngeluh itu makin banyak sensasi. Nah kemudian aku konsumsi obat apa pada saat itu selain aku konsumsi herbal ya, madu alami. Kemudian setiap pagi pun saat ini aku masih konsumsi ini ya. Setiap pagi karena aktivitas aku itu padat banget. Jadi aku wajib banget konsumsi madu setiap hari. Kemudian selain madu yang aku konsumsi juga pada saat berjuang, aku dibantu madu Zetsma. Kenapa madu Zetsma? Karena madu Zetsma ini adalah madu yang diformulasikan khusus untuk lambung. Jadi kalau kalian mau ikhtiar dengan ini juga boleh, tapi lagi-lagi harus disiplin ya. Jangan telat makan, jangan begadang, jangan melanggar pantangan-pantangannya. Selama konsumsi madu Zetsma atau ikhtiar dengan madu Zetsma, kalau bisa sekitar 3 bulan lah, hindari dulu, stop makan makanan yang pedas, yang kecut, kemudian yang goreng-gorengan, santan wajib banget dihindari.
Nah, jadi seperti itu ya, kalau kalian yang masih gampang capek. Ini bisa sembuh nggak sih Bunda? Bisa. Jadi jangan sering ngeluh, istirahatnya yang cukup, tidurnya yang cukup, makannya diperhatikan, hindari makanan-makan pantangan, sama rajin olahraga. Konsumsi kelapa hijau ataupun jahe. Kalau obat-obatan dokternya aku pada saat itu dikasih sukralfat, lansoprazol, rebamipid, dompridon itu yang selalu aku konsumsi. Tapi aku pasca endoskopi teman-teman resepkan Nexium sama Fometa karena gas di lambung aku tuh berlebih banyak. Jadi dokter aku, kamu beli sendiri, kalau ada rezeki aku beli. Alhamdulillahnya harganya hampir 400.000, 2 macam itu ya. Aku konsumsi 1 jam sebelum makan, itu memang bagus untuk membuang gas-gas di lambung yang banyak. Tapi tentunya juga harus ikhtiar ya. Yang umumnya yang aku alami dulu adalah sensasinya begas, sendawa, ngap, ngos-ngosan, cepat capek, gampang capek, ngobrol aja capek. Itu namanya pejuang gastritis. Dan aku juga suka perih lambungnya, suka kayak disayat-sayat, kayak nyut-nyutan di subuh-subuh hari atau pagi hari. Jadi aku konsumsi ini ya teman-teman 30 menit sebelum makan. Aku konsumsi ini hampir 2 tahun ya. Linknya juga ada di bawah. Kemudian juga dibantu sama jenang kemih. Nah, untuk cemilan hari-hari aku biasanya aku juga selalu stok biskuit sari gandum kayak gini ya. Kalian boleh selalu stok dan aku juga selalu stok oat milk. Jadi oat milk ini boleh kalian stok di rumah. Kalau kalian tiba-tiba terbangun di malam hari atau lagi bosan banget sama makan nasi, boleh dibantu ya konsumsi oat ataupun cemilannya nih. Berapa keping Bunda? Biasanya aku konsumsi ini sekitar 3-5 keping. Nih, ini adalah salah satu biskuit. Kemudian Go Potato juga bagus, Regal juga bagus. Dan masih ada lagi sih kayak biskuit Sun, biskuit baby itu aku konsumsi juga dulu. Kayak gitu ya teman-teman, semoga bermanfaat sharing aku kali ini. Jadi jangan begadang juga, hindari alkohol terutama. Kemudian tenangkan pikirannya, disiplin pola hidup sehatnya. Gampang capek ini bisa sembuh, insya Allah bisa sembuh teman-temannya. Aku bisa, kalian juga bisa ya. Jangan sedikit-sedikit nangis, itu akan memperparah keadaan kalian ya. Oke ya teman-teman, cukup sekian. Jangan lupa ya dukung aku terus. Semoga menjawab pertanyaan kalian hari ini. Jangan lupa dukung aku terus dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye-bye.